Subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Hindari razia pemotor di Medan kocar-kacir dan nekat melawan arus serta menerobos petugas. Pasien terkonfirmasi positif COVID-19 mengamuk dan pukul petugas medis RSUD Sumedang, Jawa Barat. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pada Minggu pagi ini ya, Gede. Iya, selain 3 informasi tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lainnya. Di antaranya unjuk rasa buruh dari berbagai serikat pekerja di Jakarta dan daerah diwarnai kericuhan. Bersama saya Gede Satria. Dan saya Arlisa Hadi, inilah iNews Pagi selengkapnya untuk Anda. Bersama kita awal informasi hari ini dari Medan, menghindari razia konvoi pemotor di Medan kocar-kacir dan nekat melawan arus menerobos petugas. Kerap ugal-ugalan dengan knalpot bising, petugas kepolisian melakukan razia knalpot kendaraan. Sejumlah pengendara motor nekat terobos petugas dan melawan arus ketika razia knalpot kendaraan digelar petugas di Jalan Stasiun, Kecamatan Medan Barat, Sumatera Utara. Aksi nekat para pengendara ini nyaris menabrak petugas gabungan yang sedang melakukan penindakan. Dan kepanikan para pemotor mengakibatkan kemacetan di ruas jalan. Diketahui razia ini digelar petugas karena banyaknya laporan masyarakat yang merasa terganggu dengan para pengendara motor yang menggunakan knalpot bising dan ugal-ugalan saat berkendara. Sanksinya nanti tetap tilang dan mengikuti persidangan, yang pasti knalpot harus diganti, kalau enggak bisa ikut. Rutin nggak dilakukan ini? Ya, ini kegiatan rutin, tetap kita laksanakan setiap hari, apalagi ini menjelang akan Lebaran, pasti meningkat. Dari sekarang kita kondisikan jangan sampai nanti pada malam Lebaran menggila lagi mereka. Sebanyak 45 unit sepeda motor yang tak memiliki surat kendaraan dan menggunakan knalpot tidak sesuai standar diamankan ke Pos Satlantas Polrestabes Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harhap, iNews melaporkan. Guna meningkatkan keamanan dan protokol kesehatan, aparat gabungan di Batubara, Sumatera Utara menggelar patroli skala besar dengan membubarkan kerumunan. Petugas juga membagikan masker gratis kepada masyarakat. 150 personil TNI Polri serta Satpol PP di Batubara, Sumatera Utara menggelar patroli skala besar. Melihat kedatangan petugas, warga panik dan kocar-kacir meninggalkan lokasi kerumunan. Kita rayakan Lebaran di kampung kita masing-masing dan di daerah kita. Jangan percaya berita-berita hoax ataupun berita-berita yang tidak benar. Selain mengimbau agar melaksanakan protokol kesehatan, petugas juga memberikan masker kepada warga. Menurut Kapolres Batubara, patroli ini dilaksanakan guna meningkatkan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dan tujuannya adalah untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana di wilayah ini, seperti kasus-kasus balap liar, tawuran remaja, kemudian kejahatan-kejahatan lainnya, kejahatan antisipasi radikalisme, juga terorisme. Untuk itulah kami melakukan kegiatan patroli skala besar ini. Diharapkan patroli ini dapat meningkatkan kesadaran warga untuk melaksanakan protokol kesehatan serta menekan angka kriminalitas. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Buka melewati pukul 9 malam, sebuah bar di kawasan Sunter Jaya, Jakarta Utara dirazia petugas Satpol PP. Selain ratusan botol minuman keras, petugas juga mendapati sejumlah warga negara asing pengunjung bar yang tengah asik bersantai.
Sebuah bar yang berlokasi di Jalan Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu dini hari dirazia petugas Satpol PP. Selain mendapati sejumlah pengunjung warga negara asing, petugas juga menemukan ratusan botol minuman keras. Selain melanggar ketertiban di bulan suci Ramadan, aktivitas tempat hiburan malam juga telah melanggar aturan jam malam di masa perpanjangan PPKM Mikro. Sebagai sanksi, petugas langsung menyegel bar dan menyita seluruh minuman keras. Ya, melakukan pelanggaran. Kalau dia sudah beberapa kali pelanggaran, maka tindakannya sebagaimana yang ditentukan akan diberikan tindakan yang lebih berat lagi. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada seluruh pelaku usaha, di bulan Ramadan ini ketentuan untuk bar itu tidak diperbolehkan untuk beraktivitas, termasuk penjualan minuman beralkohol. Sebanyak 400 warga Kota Padang terjaring operasi justisi yang digelar petugas gabungan dari Polresta Padang, Satpol PP, dan TNI. Dalam operasi tersebut, 1 orang diantaranya dinyatakan positif COVID-19. Petugas menyisir lokasi keramaian dan tempat usaha di sejumlah wilayah di Kota Padang, Sumatera Barat. Satu persatu warga yang tidak menggunakan masker dijaring dan digiring ke mobil patroli polisi untuk didata. Dalam operasi ini sebanyak 8 kafe dikenai sanksi denda Rp500.000 karena tidak menerapkan protokol kesehatan dan menimbulkan kerumunan. Sebanyak 400 orang warga yang terjaring selanjutnya didata dan menjalani rapid test di Mapolresta Padang yang dilakukan oleh tim Bidokes Polda Sumbar. 1 orang diantaranya positif terpapar COVID-19 setelah menjalani swab test dan langsung dikarantina di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Mengamankan sebanyak 400, lebih kurang 400 orang dan juga pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan hari ini. Yang paling utama adalah banyak yang tidak memakai masker. Hari ini kita proses, ada tadi pelaku usaha berapa tempat yang langsung dikenakan sanksi denda tadi Rp500.000 oleh petugas dari PPNS Satpol PP. Kegiatan operasi justisi ini digelar petugas setelah dilaporkan adanya lonjakan pasien positif COVID-19 di Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah pondok pesantren sore tadi di Enrekang, Sulawesi Selatan. 1 bangunan asrama putri dan 3 rumah huni pembina pesantren ludes terbakar. Sabtu sore, kebakaran melanda pondok pesantren Abdul Aziz Wada Islamiyah di Enrekang, Sulawesi Selatan. 1 bangunan asrama putri dan 3 rumah huni pembina pesantren ludes terbakar. Petugas dari Polsek Baraka dan warga bahu-membahu memadamkan api sehingga tidak merembet ke permukiman warga. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Beruntung pesantren dalam kondisi kosong sejak pandemi COVID-19. Yang menghanguskan 1 unit asrama putri, 3 unit rumah pembina yang dihuni oleh 2 keluarga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian diperkirakan mencapai Rp150 juta. Dari Enrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Tiga remaja disekap di sebuah rumah warga di daerah Jondul Rawang Mata Air, Kota Padang, usai terlibat kecelakaan dengan seorang pelaku balapan liar di kawasan Kotip Sulaiman, Kota Padang. Pelaku yang mengaku sebagai kerabat korban kecelakaan meminta sejumlah uang tebusan. Setelah mendapat informasi dari salah seorang korban penyekapan, sejumlah personil kepolisian dari Polsek Lubek bergerak cepat mendatangi TKP penyekapan di daerah Jondul Rawang Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Saat digerebek, didapati 4 orang remaja yang menjadi korban penyekapan di dalam rumah dan seorang pelaku penyekapan yang merupakan residivis kasus curanmor dan jambret bernama Turang.
Setelah mendapat pengakuan dari korban, tersangka pun berusaha mengelak dan tidak kooperatif. Penangkapan tersangka berlangsung dramatis karena tersangka terus berontak. Penyekapan ini berawal saat kelima orang remaja yang tengah mengendarai mobil di kawasan Khatib Sulaiman bertabrakan dengan seorang pengendara motor yang merupakan pelaku balap liar. Kelima orang remaja itu selanjutnya dibawa ke rumah keluarga korban dan diintimidasi oleh tersangka Turam. Mereka diancam dengan senjata tajam dan diminta ganti rugi sebesar 15 juta rupiah hingga salah seorang korban berpura-pura hendak mengambil uang di ATM dan melapor ke kantor polisi. Bersama barang bukti, tersangka pelaku penyekapan diamankan di Mapolsek Lubek. Untuk korban sendiri dilakukan tidak senonoh, terus disuruh nyanyi, berteriak-teriak kuat-kuat, suruh cari uang. Karena kalau ingin selamat teman-temannya yang 4 orang ini di dalam penyekapan agar segera mencari uang untuk melakukan barter dengan rekannya. Untuk sementara terduga pelaku 4 orang. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Darurat atas kepemilikan senjata tajam dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu di Medan, pemirsa, seorang wanita disekap dan dianiaya kekasihnya hingga luka di sekujur tubuh. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Luka lebam di sekujur tubuh menjadi saksi betapa kejamnya maniur Pol Taksi Hotang yang menganiaya kekasihnya, Rina Simanung Khalid. Korban merintih kesakitan di atas kursi roda karena dirantai dan dianiaya pelaku. Korban juga disekap selama 3 hari di sebuah rumah kos-kosan di Jalan Elang Mandala 3, Kota Medan, Sumatera Utara. Warga yang mengetahui peristiwa ini langsung membebaskan korban dan melaporkan kasus ini. Pihak kepolisian langsung memburu keberadaan pelaku dan berhasil menangkapnya ketika tertidur pulas di kediamannya. Jadi ada pertemuan di dalam, terjadi cekcok, ya. Mungkin ini bila terbelakang masalah keuangan, ya masalah keuangan ya. Selanjutnya mungkin ada ketidaksepakatan sehingga terjadi penyanderaan dan penganiayaan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku harus mendekam di sel tahanan dengan jeratan pasal 351 KUHP maksimal 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa buruh dari berbagai serikat pekerja di kawasan Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta ricuh. Kami akan kembali dengan informasi lengkapnya usai jeda.